again. Dan gua mau rakit PC and eat shit. Guys, welcome back again ke Tegen Games. Ya, gua bakal rakit lagi. Ini PC buat teman gua ya yang mau rakitnya juga standar, dan juga dia punya adik. Jadi ini khususnya buat adiknya dia ya, buat nge-zoom, buat ke Google Classroom, atau mungkin ya nge-game juga gitu ya kali. Bisa dilihat ini part-partnya. Itu dari hasil kerja kerasnya dia, dan mungkin untuk ngasih rasa cinta buat adiknya gitu. Nah, selain itu mungkin ini adalah part-partnya gitu. Oke, gua pertama ya bakal jelasin dulu ini partnya apa. Itu gua pakai Core i3 Jadi gua di sini pakai Intel Core i3 115F yang mungkin bisa dikatakan budget friendly ya, atau mungkin entry level, terutama buat gaming, buat workstation, atau mungkin ya untuk kerja kantoran gitu. Nah, di sini gua bakal nge-pairin pakai H410 Pro dari MSI, yaitu ya gue emang shieldnya MSI ya, jadi gue emang ngefans beratnya. Jadi mungkin ya ini entry level aja, cuma gak ada overclocking, gak ada fitur yang lebih bagus gitu kayak chipset yang terbaru, yaitu mungkin B460 atau mungkin Z460 atau Z490 atau mungkin yang seri 500 nya gitu, H510, B560 atau mungkin Z590. Selain itu gue bakal nge-pairin pakai chestplate ya, chestplate 1030, yaitu dari Asus. Ya mungkin bisa dikatakan ini silent dan it's white. Jadi gak ada fan, gak ada kebisingan. Ya mungkin kebisingannya dari kipas prosesor kali ya, atau mungkin dari casingnya sendiri. Ya sebelum gue casing, gue bakal jelasin dulu ini power supply-nya itu Aerocool. Nah, Aerocool ini mungkin ya dikenalnya entry budget lah ya, nggak begitu mahal, atau mungkin nggak bikin kantong kering, atau mungkin ya bisa lah dikatain buat entry level daripada mungkin bikin bom waktu dari PSU Meteor atau mungkin PSU Badut gitu ya. Selain itu gue pakai RAM itu 4GB kali 2, karena RAM telanjang gitu, gak pakai heatsink, gak pakai RGB atau mungkin pelangi. Jadi ya standar aja, kecepatannya 2660 MHz. Jadi standar lah ya, gak kenceng-kenceng banget, gak banget, atau mungkin kayak 133 atau mungkin ya di bawahnya gitu. Nah, selain itu untuk penyimpanan dan RAM juga sudah itu ada. Itu gue pakai SSD Adata SU650 buat sistemnya ya, buat OS, mungkin buat selain itu juga dia juga kan emang anak desain gitu ya, anak desain mesin, yaitu mungkin pakainya SolidWorks atau mungkin AutoCAD gitu. Nah, selain itu juga gue pakai Seagate 1 tera. Mungkin gue juga gak tahu ya ini asli atau bukannya, gak ada segel yang dalam tanda kutip yang resminya gitu MSI atau gue. Dan ya mungkin lah buat lepas gitu, cuma harganya juga lebih murah dari yang bergaransi. Oke. Untuk casing ya agak overkill, dan ini sedikit membagongkan gitu, atau terlalu parah gitu. Jadi untuk case sendiri ya gini ya. Shit. Gede. Dan ini gue pakai Gamax Optic 510. Ya gue juga tahu lah ya, Gamax itu emang dalam tanda kutip agak rawan untuk soal power supply-nya karena banyak fail rate-nya, jadi kayak bom waktu. Namun untuk case ini sih menurut gua oke banget, oke juga lah, cuma harganya agak tinggi gitu daripada komponen-komponen lainnya, jadi oke juga. Nah, di
ini mah emang pilihannya dia ya, pilihan temen gue yang emang senangnya yang gede-gede gitu ya. Mungkin harga sendiri sih ya dari komponen ini mungkin habis ya 6 juta gitu. Nah cuma untuk casing doang gitu ya, mahal. Jadi harusnya mungkin bisa aja 650 atau mungkin kurang gitu ya. Jadi ini casingnya overkill banget gitu di harga 720 ribuan. Sedangkan mungkin ya ada casing yang lainnya gitu yang mungkin bisa ngasih fitur Apple bagus atau mungkin ya kualitasnya juga agak lumayan gitu ya. Mungkin ya bisa dapat lah 500, mungkin kayak kotak gaming atau mungkin ya Aerocool atau mungkin ya casing-casing jadul lah ya, yang bukan dalam tanda kutip bukan casing fotokopian gitu. Jadi gitu aja untuk itunya. Nanti gue bakal nge-benchmark game atau mungkin ya dalam workstation juga gue bakal benchmark atau mungkin ya setidaknya benchmarknya di Cinebench aja gitu. Dan gue bakal rakit semua ini ya mungkin kalem aja ya, gak usah buru-buru gitu. Oke, let's go. Tadi mungkin ada masalah ya, mungkin apa sih, ada agak offset ya si motherboard sama si casingnya. Selain itu ya kabel itu kabel RGB sama ya 12 volt gitu. Oh ya 5 volt RGB ya sama itunya gitu. Aduh pusing. Tapi ya mungkin ini gue udah pasang semua kabel yang penting-penting gitu ya, mungkin dari SATA, mungkin dari itu. Oke, kita kan momen of truth aja dulu ya. Selain itu udah ada mouse keyboardnya gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu ya, takutnya gue belum video switchnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, masalah udah beres. Udah ada itu ya, udah ada pos. Mungkin ya kalau misalkan ituin ke monitor bakal ada. Cuma ini yang pasang panduan apa namanya tuh front panel itu goblok banget gitu. Jadi nyangkanya yang front panel ini tuh Jcom ya. Ini agak blur ya. Nah, itu pasang Jcom ya, yang kira itu yang pasang itu front panel. Nah, sedangkan di itunya
yang ini sebenarnya Jcom, nah yang ini JP gitu, front panel ya. Nah masalahnya si itunya gitu, si panduannya ada di Jcom, jadi gue bingung gitu. Siap yang ngedesain ini motherboard H410 ya mungkin ditempatin lah ke neraka jahanam. Asli ini ngeselin. Jadi mungkin ya alhamdulillah mungkin ya ini udah ada pertanda baik lah ya. Jadi mungkin ada pos, mungkin ada ya mungkin masuk BIOS lah ya. Ntar gue coba itu lagi. Jadi bukan masalah power supply, bukan masalah itu. Ini gue juga pakai power supply yang PC gue ya, yang Be Quiet, dan sedangkan yang teman gue itu Aerocoolux gitu ya. Damn. Oke, setelah satu kesalahan yang illiterate kita atau nggak bisa baca, ya gue mungkin agak goblok atau mungkin si buat motherboardnya yang goblok gitu ya, yang ngedesainnya. Ya udahlah, oke, mungkin gue udah nyokin itu ya semuanya gitu, mungkin HDMI, ya apa sih, HDMI, si USB buat itu keyboard mouse, dan ya mungkin power supply juga gitu. Oke, so the moment of truth, here we go. Oke. Wow, ada RGB. Wow. Bicara dia. Kenapa sana? Oke, wait. Udah nyala tapi mungkin nggak ada pos, tunggu ya. Ternyata udah masuk BIOS. Ya mungkin udah lah ya, udah jalan juga gitu keyboard ininya. Sekarang mungkin ya tinggal bisa lah ya, bisa install Windows mungkin ya. Ini masalahnya gue PC-nya lagi itu gitu, tadi gue buat troubleshooting juga gitu ya. Dan ini PC gue ya, gue cabut ya ini. Gue cabut dulu buat ngambil power supply karena ya apa namanya tuh masalahnya tuh si casingnya gitu, casingnya sempit, ditambah lagi emang ada masalah kecil gitu, yaitu bautnya lah ya. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan ya ini juga pelajaran gue ya, mungkin ya RTFM gitu, read the fucking manual gitu ya. Oke, udah mau itu tapi ini gue gak salah juga ya ini sama motherboardnya gitu. Ya masalahnya ya, nah di gue ya, di front panelnya ada di sini ya, di ini. Sedangkan dia front panelnya di sini. Nah ini Jcom ini nih. Ya iyalah gue gak itu gitu ya. Aduh, itu yang ngedesain MSI kenapa sih begini banget gitu ya. Damn it. Udah stres, udah mungkin ya ini udah mungkin troubleshootingnya udah lebih dari 4 jam gitu ya kayaknya mah. Sampai udah mau nyambut itu ternyata salah masukin front panel. Waduh. Sekarang udah beres ya, udah mungkin udah bisa install Windows, udah bisa install Chrome ya, dan mungkin beberapa harta karun dari Karibia lah, mungkin kalian ngerti lah kalau misalkan kalian suka bertani gitu atau main Grand Blue Fantasy literally pun intended. Jadi ya udah beres. Sekarang gue udah ngetes benchmark beberapa, namun nanti ada akan menyusul berikutnya itu untuk bikin game. Mungkin ya gue bakal ngetesnya itu Genshin Impact, GTA 5 dan juga Apex Legends. Jadi mungkin 3 itu aja. Selain itu gue bakal bandingin ya PC gue yang sekarang ini nih, yang lagi dibongkar karena tadi agak panik gitu ya, panik mode. Ini gue bakal tes sama dia nih, mungkin ya bisa ngalahin dia atau enggak, mungkin nantilah bisa kita lihat dari hasilnya. Setelah itu gue bakal ngerapin kabel ya, setelah itu gue bakal kasihin dia ke rumahnya gitu. Takutnya adiknya rewel gitu kan. Karena kan gak mau lama-lama, atau mungkin ya adiknya sabaran. Oke, so
udah nge-benchmark, udah mungkin ya nge-setup ulang PC-nya teman gue gitu ya. Kan gue sebelumnya tuh bisa dilihat ya, waktu itu pernah nge-molek Centipede gitu ya, kayak kayak PC pre-built yang Gamer Nexus gitu ya, atau si Tech Jesus ya. Kalau misalkan apa namanya tuh, itu kan agak bahaya juga gitu ya, takutnya jadi gue ngasih splitter aja ya, splitter yang mungkin dari, kalau gak salah tuh gue banyak splitter sih, soalnya banyak banget gitu, gue gak inget dari mana. Kalau gak salah dari fancast yang gue pakai gitu ya, yang ID cooling SF125 120 5 RGB yang trio gitu, yang 3 pack. Jadi ya bisa buat itu 3 fan-nya gitu ya. Jadi gue pasang itu buat fan depannya doang. Nah selain itu gue bakal ngasih tahu kalian hasil benchmarknya. Ternyata cukup mengejutkan juga ya. Nah gue di sini benchmarknya dipakai buat Apex, Genshin Impact, GTA 5, meskipun ya ada masalah besar, dan juga Dota 2 untuk gamenya. Nah untuk workstation sendiri itu gue pakainya Test Render Cinebench R23 sama Unity Superposition. Nah untuk hasilnya gue bakal itu pertama ya Apex. Buat hasil Apex Legends lumayan unik. Ternyata i3 10105F bisa unggul cuma beberapa FPS aja. Dan gue juga berspekulasi karena PC yang Intel itu baru dirakit dan belum banyak data yang disimpan, bisa aja jadi faktor pendorong FPS. Dengan kata lain, gak banyak program backgroundnya software controlling kayak Dragon Center atau Discord untuk sosial medianya. Selain itu, gamenya bisa dapat 60 fps secara konstan di kedua PC. Namun beberapa tempat kayak World Edge atau Olympus itu banyak partikel load-nya, jadi bisa aja bikin FPS-nya ngedrop ke 50-40 fps-an. Tapi gak pernah keduanya tuh di bawah 30 fps. Nah buat Genshin Impact ini kasusnya cukup menarik. Memang, Genshin cuma bisa lock 60 fps di monitor 1080p 60Hz meski VSync gak aktif ya. Jadi bisa aja mempertahankan 50 fps kalau lagi full load, apalagi pas hujan-hujan. Tapi nih pas lagi lawan Chang atau Andrius, 60 fps pun masih bisa terjaga di kedua PC. Meski buat Ryzen 5 bisa ngejaga fps-nya di 60 lebih konstan ketimbang yang i3. Nah, buat GTA 5 yang i3 dinyatakan gak bisa balap sama Ryzen 5 karena Epic Game Store itu lebih tolol dari game distributor lainnya. Jadi gue gak bisa load game itu dan maksa gue buat ngedownload ulang lagi gamenya. Dengan kata lain, gue harus ngedownload ulang 100GB dalam waktu yang singkat. Untuk GTA 5 sendiri, Ryzen 5 bisa cukup nge-handle di settingan rata kiri atau normal di resolusi 1080p. Nah, kalau yang i3 gak ada kendala, bisa aja kurang sedikit dari hasil yang Ryzen 5. Mungkin 1-5 fps perbedaannya. Tapi biar adil, gue adu lagi pakai game yang juga sering nyetir mobil. Ya, Death Rally 2.0. Gue tes ini di preset low dan resolusi masih tetap 1080p. Di setting ini agak sulit dapat 60 fps. Padahal game ini perlu banget buat 60 fps, terutama pada pas kalian lagi played out, dan lumayan juga nih hasilnya buat i3, dimana mungkin diuntungin sama hyper tradingnya dan juga bisa dapat fps yang lebih gede ketimbang Ryzen. Game Death ini sebenarnya GPU intensif sih. Ya bisa jadi karena itu balik lagi aja faktor baru rakit dan gak banyak background program yang nyempil di RAM, dan bisa aja sih lihat max FPS-nya itu lebih gede ketimbang Ryzen. Nah, untuk workstation sendiri, gue ngetes render pakai Cinebench R23 atau R23. Pertama, gue kira gue bakal ketolong sama thread yang lebih banyak untuk di i3-nya. Ternyata enggak. Meski Ryzen 5 cuma punya 6 thread dan 6 core, bisa mengungguli jumlah dan outnumbering belum tentu bisa aja menangin perbandingan ini. Apalagi skor multicore-nya lumayan agak jauh juga. Tapi di single core-nya gak begitu jauh, meskipun ya beda 80 skor gitu. Nah, selanjutnya penyiksaan GPU di batas wajar dan bukan ngeliatin bulu jembut ya. Yaitu gue pakai tesnya superposition. Sayangnya Ryzen 5 belum bisa ngalahin di keunggulan FPS meski cuma beda 1 FPS aja. Tapi skornya memang gede yang i3. Entah itu karena bottlenecking atau mungkin ya background program yang jalan. Dan overclocking RAM juga gak menjamin lancarnya benchmark ini buat Ryzen 5. Terdapat beberapa stuttering di Ryzen 5, tapi di PC i3 yang gue lihat gak ada tuh yang namanya stuttering, dan juga lebih stabil dibandingkan PC gue yang banyak data dan penuh lah sama datanya. Nah oke, untuk konklusi ini sebenarnya lumayan ya. Jadi i3 beberapa game bisa ngunggul ya, mungkin karena itunya hyper tradingnya, atau mungkin ya masih baru gitu ya si PC-nya. Nah selain itu, kalau misalkan yang Ryzen 5
tuh sebenarnya bagus buat workstation karena mungkin ya boost clocknya gede, ditambah juga banyak fitur-fitur overclockingnya gitu. Gua juga nge-overclock RAM-nya, jadi dari asalnya 2666 jadi 3000 MHz untuk dual channel ya. Nah untuk i3 sendiri ya lumayan lah ya, meskipun itu juga PC baru atau mungkin ya mungkin ada degradasi performa kayak PC gua gitu yang belakang. Nah oke, jadi gimana sih worth yang mana gitu ya menurut gua. Oke, menurut gua kalau misalkan kalian yang suka tweaking atau mungkin ya ngatur-ngatur kecepatan, mungkin yang Ryzen 5 bisa aja gitu, meskipun ya kalian harus lebih gitu ya. Nah untuk yang i3 itu mungkin ya yang kalian gak suka ribet atau mungkin upgrade gak jelas gitu ya, itu bisa jadi solusi di budget cuma 6,5 jutaan gitu ya, kalau misalkan casingnya gak mahal. Nah jadi untuk konklusi ya menurut gua yang worth mana sih, keduanya worth, tapi yang lebih budget friendly yang i3. Untuk performa workstation Ryzen diuntungin juga karena mungkin ada itunya gitu, ada habitatnya sendiri gitu ya. Untuk workstation ya gue juga pakai workstation ini buat bikin konten lah ya, biasa. Simpulkan keduanya worth, dan gue bakal tutup ini ya, mungkin bisa jadi referensi juga gitu untuk kalian mau rakit PC dengan budget terbatas, di mana sekarang harga PGA-nya nggak ngotak ya, mungkin diakalin juga sama. Jadi kalau misalkan kalian suka konten ya channel di sini gitu ya, mungkin ingin lihat tag lainnya gitu ya, mungkin bisa subscribe dan tekan jempolnya, jangan juga klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan update mungkin ya game review atau mungkin gameplay yang kita mainkan gitu ya. So thank you for everything and see you next time. Bye. Ngopi bang.